Nah, ini kan reaksi yang umum ya. Mm-mm. Jadi reaksi yang umum itu sebelumnya kan gembira Hmm, dengan program kegiatan ini ini kan. ya. Begitu batal atau dijadwalkan ulang, reaksi umumnya kira-kira satu marah, ada juga yang kecewa, ada yang sedih gitu kan. Hmm. Eh, tapi ya itu reaksi yang normal, Umumnya ya ya. kan? Pilihan politik boleh berbeda, tapi persatuan dan kesatuan di Harus atas tetap. segala-galanya. Nah, kita hadir di situ bergerak Hmm, pada sektor sektor. distribusi. Nah, sekarang saya mau bicara tentang eh ke depannya nih ya. Ya, FS FSPP ini mau melakukan kegiatan apa aja nih, Pak? ya jadi eh, sesuai dengan undang-undang tentang pesantren, Hmm. ya, pesantren itu kan ada tiga tugas pokok utamanya: Hmm. pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Hmm. Nah, pesantren yang di atas 1.000 ya kan, itu bisa langsung ke distributor di Distributornya. tingkat provinsi. Nah, Hmm. dengan membangun jalur distribusi seperti itu, maka kita berkontribusi membantu pemerintah menjalankan misi negara, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan Kehidupan kehidupan bangsa. bangsa. Halo Sobat Ekbis, jumpa lagi dengan saya Syifa Yasmin pada program Ekbis Banten Podcast. Sekarang saya sudah ditemani dengan narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. Haji Fadlullah selaku Sekjen FSPP atau Forum Silaturahim Pondok Pesantren. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya. Bapak sebagai Sekjen dari FSPP, tapi sebelumnya karena saya yakin sobat Ekbis yang nonton juga beberapa ada yang masih awam dengan apa sih FSPP itu, Pak. Bisa dijelaskan nggak? Ya, baik. Teh Syifa, ini FSPP itu Forum Silaturahim Pondok Pesantren. Ya, Mm-mm. jadi seperti namanya, maka forum ini berarti tempat atau wadah bergabung berhimpunnya kiai-kiai pondok pesantren. Jadi Hmm. pimpinan pondok pesantren bergabung di sini. Dan pondok pesantren yang tergabung di Forum Silaturahim Pondok Pesantren ini beraneka ragam. Hmm. Nah, ada pesantren Salafiyah, ada pesantren modern. Nah, Mm-mm. di pesantren ini ada yang semata-mata mengajarkan kitab dan Mm-mm. Al-Quran. Ada juga yang punya sekolah. Ada yang sekolah di bawah lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Mm-mm. Dinas Pendidikan. Kemendikbud. Ada juga yang madrasah, Hmm. umumnya madrasah ya, madrasah Jadi sanawiyah, madrasah bervariasi aliyah, ya latar belakang bervariasi. sekolahnya. Jadi kita bisa sebutlah bahwa FSPP itu miniatur dari kebinekaan pesantren yang ada di Banten. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, juanya nih apa? Ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Masya Allah. Gitu. Nah, kalau saat ini FSPP ini anggotanya udah berapa banyak tuh Pak di Banten? Ya, alhamdulillah ini anggotanya lebih dari 4.000 pondok pesantren Mm-mm. dan sebagai organisasi terstruktur sampai bawah. Jadi ada di 8 kabupaten kota, jadi ada FSPP kabupaten kota dan ada FSPP kecamatan. Nah, ini Hmm. tersebar di 155 kecamatan di seluruh provinsi Banten dan di masing-masing kecamatan itu anggotanya adalah langsung pesantren. Jadi Mbak Hmm. Syifa, ini FSPP ini beda dengan organisasi lain Apa tuh yang karena membedakannya? anggota FSPP itu lembaga. Langsung Ya, lembaganya gitu lembaganya, ya. pesantrennya itu. Lembaga-lembaga pesantrennya ini atau Iya, sekolah-sekolahannya ini iya. gitu. Jadi Oke. pesantren sebagai satuan pendidikan Hmm. maupun pesantren sebagai penyelenggara satuan pendidikan. Nah, Oke. kalau pesantren Salafiyah yang tidak punya madrasah dan sekolah, Mm-mm. maka pesantren itu disebut sebagai satuan pendidikan. Tapi kan Hmm. ada Iya, iya. kamu sekolah di mana? Sekolah di mana itu berarti dia sekolah ya di pesantren X gitu. Nah, pesantren itu sebagai penyelenggara satuan Pendidikan. pendidikan. Oke. Gitu. Eh, Kalau tidak salah ya, kemarin ini
FSPP kan berkolaborasi dengan Satuan Jaksa Indonesia ya Pak ya. Mhm. Mau ada kegiatan yang berkolaborasi dengan Satuan Jaksa Indonesia dan katanya tidak jadi. Nah itu bisa diklarifikasi dan dijelaskan nggak kenapa bisa nggak jadi nih acara yang berkolaborasi dengan Satuan Jaksa Indonesia ini? Begini Mbak Syifa ya. Jadi FSPP dengan Persatuan Jaksa Indonesia ini punya tujuan yang sama, punya misi yang sama, Apa tuh? punya visi yang sama Untuk ya. mencerdaskan. Jadi kalau kejaksaan ini kan domainnya hukum, Mm-mm. lalu ingin menciptakan masyarakat yang tertib. Hmm. Nah, FSPP ini kan forum silaturahim. Dan Hmm. tujuan dari silaturahim itu sama, membangun kebersamaan. Sehingga nanti akan terwujud itu masyarakat yang tertib, masyarakat yang Hmm. menjunjung tinggi supremasi hukum. Nah, Jadi jadi masih ada pada hari apa semuanya. Persatuan Jaksa Indonesia Provinsi Banten, Hmm. nah ini ingin kita berkolaborasi. Jadi Hmm. jaksa masuk ke pesantren, jaksa bersama para kiai pimpinan pondok pesantren memberikan penerangan dan penyuluhan hukum, ya bukan hanya untuk santri dan asatidz, tapi juga kiainya turut serta di situ. Jadi ini sudah fix dan alhamdulillah bukan hanya jaksa ya, Pak PJ Gubernur sebagai representasi pemerintah Provinsi Banten juga memberikan dukungan. Dukungan. Nah, alhamdulillah itu sudah dijadwalkan, tapi ya karena satu dan lain hal, lalu ada penjadwalan ulang, Hmm. Mbak. Jadi, Jadi penjadwalan ulang, bukan ya, dibatalkan. jadi memang tidak jadi atau batal pada hari itu, tapi bukan Mm-mm. berarti kolaborasinya batal, Oke. pelaksanaannya batal, Di ya hari kan? itu. Di hari itu, Tapi di bukan hari. berarti tidak akan dilangsungkan Nah, gitu. itu jadi ini Oke. namanya penjadwalan ulang. Ulang. Jadi insya Allah FSPP bersama Kejaksaan Tinggi Banten, bersama Provinsi Banten, ya bersama Wakil Rakyat, Ketua DPRD Provinsi Banten juga Pak Andra Soni sudah siap waktu itu untuk menjadi narasumber. Jadi ini hanya jadwalnya saja yang Oke. diagendakan ulang. Mm-mm. Gitu Jadi Mbak Syifa. kegiatan ini bukan dibatalkan tapi dijadwalkan ulang gitu ya. Betul, Dan kegiatan ini adalah kegiatan untuk mengedukasi seputar hukum kepada betul, masyarakat-masyarakat yang ada di pondok pesantren gitu ya. betul. Ada santri Oke. di situ, ada Ada. asatidz di Mm-mm. situ, ada kiai Sampai sebagai dengan kiai gitu ya. pimpinan pondok pesantren. Nah, ya ngomong-ngomong seputar kiai nih, Pak. Apakah kiai gimana nih? Gimana reaksi para kiai mendengar kabar bahwa kegiatan ini dijadwalkan ulang? Ya, Bagaimana reaksinya? ini kan reaksi yang umum ya. Mm-mm. Jadi reaksi yang umum itu sebelumnya kan gembira Hmm, dengan program kegiatan ini ini kan. iya. Begitu batal atau dijadwalkan ulang, reaksi umumnya kira-kira satu, marah ada juga yang kecewa, ada yang sedih gitu kan. Hmm, Eh, tapi ya itu reaksi yang umum normal, ya, ya iya. kan. Eh, Apalagi kalau ini di apa dramatisir, ya kan. Nah, Ada isu bahwa pembatalan atau penjadwalan ulang itu karena ada agenda agenda tersembunyi. Oh, hmm, ada agenda politik. Nah, mm-mm. itu kan soal interpretasi ya, Mbak Syifa. Jadi interpretasi ini tidak boleh terlalu jauh dikembangkan karena ini akan menimbulkan problem lain. Jadi faktanya adalah bahwa Pemprov misalnya itu memberikan support. Mm-mm. Nah, jadi kegiatan ini tetap jalan. Jadi meskipun ada penjadwalan ulang pertemuan FSPP dengan PJ Gubernur, Hmm, dengan Pak Kepala Kejaksaan Tinggi, ya, dengan Ketua DPRD, tapi kegiatan pada hari Senin kemarin dan hari Selasa sekarang ini tetap berjalan, hmm. tetap berjalan. Tetap akan berjalan gitu. Jadi Iya, jangan ya mendramatisir berita-berita yang ada itu gitu ya Pak ya. betul, Jadi betul. yang berita yang bersebaran ini berarti bukan berita yang fakta
banget itu, berita fakta yang didramatisir gitu ya. Ada yang bilang Mbak Syifa itu cantik, fakta, atau interpretasi. Interpretasi sih sebenarnya. Karena belum tentu nih orang-orang lain bilangnya cantik gitu kan. Gitu kan. Ya oke Jadi oke. kalau yang suka dengan Mbak Syifa kan akan bilang bahwa Mbak Syifa itu cantik, ya kan. Tapi kalau yang nggak suka ya Ada aja tuh ada omongan-omongan lagi. jeleknya gitu ya. Betul. Jadi kita betul-betul harus melihat bahwa ini adalah interpretasi begitu ya. Oke. Jadi FSPP ya Kejaksaan Tinggi dan Pemprov ini seiring sejalan dengan tujuan yang sama, menciptakan masyarakat yang tertib, masyarakat. Jadi kalau keimanan itu domainnya FSPP, keamanan itu domainnya kejaksaan dan kepolisian, tentara gitu ya. Dan bagaimana ini semua diarahkan masyarakat menjaga dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Nah, ini tanggung jawab bersama kita. Sehingga nanti endingnya ya bersama Pemprov mewujudkan Banten yang sejahtera berlandaskan iman dan takwa. Gitu, Mbak Syifa. Mantap ya Pak ya. Saat ini apa yang dilakukan oleh FSPP gitu menanggapi hal ini gitu? Ya, jadi FSPP terus berjalan ini Mbak Syifa. Jadi Senin kemarin kita bertemu pengurus FSPP Provinsi Banten dihadiri oleh FSPP Kabupaten Kota berkumpul di Pondok Pesantren Modern Al Mizan di Cikole, Pandeglang. Pandeglang ya. Kita kumpul di sana. Khusus di Pandeglang ini selain FSPP Provinsi dan FSPP Kabupaten Kota, kumpul juga FSPP kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang itu kumpul semua ya. Jadi alhamdulillah dan kita melakukan konsolidasi organisasi. Jadi penjadwalan ulang ini tetap membawa berkah ya. Jadi dengan Pak Jaksa nggak ketemu, dengan PJ Gubernur nggak ketemu, dengan Ketua DPRD nggak ketemu, tapi semua pimpinan pondok pesantren, ya pengurus FSPP di kabupaten kota ketemu. Nah, hari Selasa, nah hari Senin kemarin di Al Mizan, ya kan. Kemudian hari ini Serang Cilegon juga berkumpul, ya kan, di Pondok Pesantren Al Bantani, pimpinan Kiai Haji M Sodikin jalan. Kemudian di Tangerang Raya, ya kita ketemu di Tangerang, Kabupaten Tangerang, ini di Pondok Pesantren Modern Subul Salam. Ya, ini pimpinannya Kang Amal, ya putra dari Bapak Kiai Haji Maimun Ali almarhum. Nah, ini kita jalan. Ini masih keluarganya Wapres, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin ya. Alhamdulillah ini jalan. Jadi berkahnya apa? Berkahnya apa dari penjadwalan ulang ini? Berkahnya adalah FSPP melakukan konsolidasi dengan FSPP kabupaten kota di 3 zona, Banten Selatan, Serang Cilegon, dan Tangerang Raya. 155 kecamatan berkumpul, ya kan, dan kita membahas agenda-agenda besar. Agenda besarnya adalah pertama, seruan kita FSPP Provinsi Banten agar seluruh pimpinan pondok pesantren menjaga ketertiban, menjaga persaudaraan Islam, menjaga keutuhan kita sebagai bangsa dan negara. Apalagi di tahun-tahun politik ini. Pilihan boleh berbeda, pilihan ya Mbak Syifa itu boleh berbeda, pilihan politik boleh berbeda, tapi persatuan dan kesatuan di atas segala-galanya. Dijaga. Alhamdulillah. Kemudian selain itu kita juga selalu mengingatkan bahwa kita sebagai warga negara yang baik harus membantu pemerintah. Ya, membantu pemerintah untuk menjalankan tugas utama misi negara. Kan misi negara itu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, turut serta menjaga perdamaian dunia. Nah, apa yang bisa kita lakukan di pesantren? Sekurang-kurangnya ya 3.
Yang pertama kita menjaga ketertiban bersama-sama. Mhm. Yang kedua memajukan kesejahteraan umum dengan membangun eh, ekonomi berbasis komunitas pesantren, dan tentu yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program dakwah dan pendidikan. Nah, menarik tuh tadi ada yang disebutkan ekonomi berbasis pesantren ya? Ya, Nah itu apakah sudah dijalankan atau, baru rencana saja gitu, Pak? jadi gini Mbak Syifa ya, begitu orang kumpul di Mhm, pesantren itu kan kumpul tuh, iya, yang namanya pesantren ada masjid, ada asrama, mhm, ya kan? betul, Lalu yang kumpul di asrama itu ada ustadz, ada santri. santri, Di situ kan bukan hanya belajar, yang mmm, mengembangkan kecerdasan intelektual, mhm, bukan hanya betul, beribadah dengan meningkatkan keluhuran spiritual, mhm. tapi juga ada perut dan mulut loh Mbak Siva, bener nggak? Nah, Betul betul sekali. ketika ada perut dan mulut berarti ada beras di situ, Mmm, ada air minum di situ, ada minyak goreng di situ, ada daging di situ. Nah, semua itulah yang kita kembangkan sebagai sebuah gerakan ekonomi ekonomi berbasis pesantren. pesantren, Jadi kemarin tuh ketemu ya, ada pengusaha daging, mhm, ada pengusaha minyak goreng, ada pengusaha air. Air mmm, ini ada air mineral, ada air kesehatan. Nah, ini kita semua gerakkan. Jadi di pesantren-pesantren itu kan ada kantinnya, iya, ada dapurnya, kemudian ada minimarketnya. heeh, Ya kita nyebutnya ada santrimat lah begitu. Nah, Santrimart, ini kita semua bergerak. Jadi ini mmm, bukan wacana kosong ya. Ini betul-betul hadir, dan nah kalau tugas pemerintah daerah itu menurunkan inflasi, nah kita hadir di situ bergerak mmm, pada sektor sektor, distribusi mhm, pangan. Jadi nanti kita membantu juga menjaga ketahanan pangan kita, gitu mmm, Mbak Syifa ya. jadi Nah, ada sebenarnya lagi Mbak apa Syifa, tuh? kiai-kiai di pesantren itu kan sebagian ya, Mhm, meskipun tidak semua, ngerokok gitu, oh, bener nggak? Nah, kita juga sampaikan bahwa kalau ngerokok ini nggak bisa dilarang, iya. ada rokok herbal. Oh, baru tahu saya ada rokok herbal. Nah, baru tahu kan? Iya, baru tahu Nah, loh. ini menghisap rokok, ya kan? Heeh. Tapi pernafasannya sehat. Oh, ada ya Nah, kayak gitu ya? itu. Ini Itu dijual di pesantren? tentu ini harus secret ya toh. Ah, Artinya kalau yang sudah ada habit merokok dan tidak bisa dilarang, bisa maka kita kasih alternatifnya, heeh. alternatif, yaitu rokok yang sehat. Herbal, oh. Gitu, Mbak. Jadi itu bagian dari kegiatan Ekonomi ekonomi pesantren ya? berbasis pesantren. Ya jadi ya bisa dibilang tempat distribusi barang-barang pangan terutama ya? Betul, Mhm. betul. Oh, karena awalnya saya kira ekonomi berbasis pesantren ini kayak kita, menggunakan tenaga-tenaga santri untuk misalnya santrinya disuruh jualan apa gitu loh. Hmm, Apa ada hmm. kayak gitu juga? Kayak misalnya membuat suatu produk gitu dari sebuah pesantren? Oke, itu Oh ada? ada satu pesantren yang mengembangkan apa, ekonomi pertanian. Mmm. Dalam hal ini kebun, perkebunan. Oh Ya, menarik nih. jadi santri itu bukan hanya belajar kitab, tapi juga belajar ilmu lain. Berkebun Dalam ya? hal ini berkebun, Mmm. ya. Jadi nanti berkebun, bercocok tanam di situ, lalu sampai panen. Dan setelah Mmm. panen, siapa yang beli? Masyarakat luas. Tapi lebih khusus lagi yang beli adalah orang tua, santri Iya. yang berkunjung ke situ kan. Betul betul. Nah, ini menariknya Mbak Syifa, kalau ini dilaksanakan, santri bukan hanya belajar dan tinggal di pesantren, tapi juga dia bekerja, dapat pengalaman Menumbuhkan jiwa entrepreneur ya? entrepreneurship, Mhm. dapat duit. Iya betul itu. Nah, Lumayan nambah uang jajan lumayan, ya kan? betul sekali. Heeh. Nah, Buat anak-anak pondok gitu, buat betul, jajan lah ya. betul, betul sekali. Tapi untuk pondok pesantren yang menggunakan sistem tadi, berkebun dan lain sebagainya itu di Banten udah banyak belum sih, Pak? Memang belum dominan, Heeh. ya belum Oh, dominan, tapi ini sudah banyak.
Ada juga yang Hmm. nanam cabai ada. Jadi kita juga pernah melakukan satu gerakan nanam porang, Nanam pernah porang. ya Oh, porang ya. Kemudian ini yang kemarin kita presentasikan itu sorghum. sorghum. Ya, sorghum itu sebagai alternatif dari Dari beras ya oh, dan jadi gandum. diversifikasi ya. Ya, Heeh. betul. Jadi ini kita dorong. Itu dari pesantren juga. Iya, dari Oh, menarik pesantren. ya. Berarti bukan cuma belajar aja, tapi ada juga pesantren yang ya bisa dibilang menumbuhkan jiwa entrepreneurship, lalu juga belajar pengalaman-pengalaman lain gitu ya. Betul. Oke, nah sekarang saya mau bicara tentang eh ke depannya nih ya. Ya. FSPP ini mau melakukan kegiatan apa aja nih, Pak? Ya, jadi sesuai dengan undang-undang tentang pesantren, Hmm, ya, pesantren itu kan ada 3 tugas pokok utamanya, hmm, pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. hmm, Nah, pendidikannya tentu melalui satuan-satuan pendidikan, ya. betul. Ada satuan pendidikan yang khas pondok pesantren yang ngaji kitab, Ah, ya ya kan. ya. Dan ini misinya adalah tafakuh fiddin, mendalami agama. Mm-mm. Jadi santri wajib belajar Al-Quran, belajar hadits, belajar kitab kuning sebagai khazanah intelektual muslim. Nah, lalu bukan hanya belajar, tapi esok hari mereka harus Berdakwah. mengajarkan ilmu Mm-mm. itu. Nah, mengajar itu kalau di satuan pendidikan formal ya pendidikan lagi, tapi alumni pondok pesantren bisa masuk menjadi pengurus masjid, khutbah di masjid, Mm-mm. ngisi di majelis-majelis taklim. Nah, ini kita sebut sebagai dakwah, bagian dari penyiaran agama Islam. Syiar Nah, agama Islam. itu saja kan tidak cukup Mm-mm. karena dai juga punya mulut dan perut, ya kan? Bagaimana mereka tidak tergantung dengan katakanlah sedekah atau pemberian Mm-mm. dari orang, meskipun itu halal. Nah, maka harus ada eh, semangat Usaha. berwirausaha. Nah, apa pemberdayaan masyarakat itu? Pemberdayaan masyarakat itu berarti menggerakkan wakaf, Hmm. menggerakkan zakat, infak dan sedekah, menggerakkan serikat dagang, menggerakkan sektor-sektor bisnis. Karena itu kami juga ini lagi diupayakan merintis rumah transaksi pondok pesantren. Rumah transaksi pondok Pondok pesantren. Nah, pesantren. itu apa tuh? Ya, Bisa kan dijelaskan? tadi Mbak Siva, kita sudah tahu bahwa di pesantren itu butuh minyak goreng, Betul. butuh Beras, beras, butuh air. air, dan seterusnya. Ini kan harus ada warehouse, Hmm. ya Mm-mm. kan, yang nanti ini menjadi distributor, menjadi grosir, Mm-mm. ya kan, Betul. menjadi agen. Nah, ini nanti insya Allah ini mohon doanya ya semua ya, Mm-mm. Tolong Mbak didoakan nih Syifa ya teman-teman. didoakan ini nanti di tingkat provinsi kita Mm-mm. punya grosir yang besar, Oh, kemudian nanti di tingkat kabupaten kota sampai kecamatan itu ada ada juga. agen. Sehingga nanti Oh, pesantren yang kecil-kecil itu yang jumlah santrinya antara 20 sampai sedikit. 100, 300 itu bisa belanja di agen. Tapi kalau Hmm. nanti pesantren yang di atas 1000 ya kan itu bisa langsung ke distributor di Distributor. tingkat provinsi. Nah, Hmm. dengan membangun jalur distribusi seperti itu, maka kita berkontribusi membantu pemerintah menjalankan misi negara, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan Kehidupan kehidupan bangsa. bangsa. Oke. Kira-kira demikian, Kak Syifa. Oke, baiklah teman-teman. Karena kita sudah di penghujung acara ya, Oke. mungkin sebelumnya saya mau mempersilahkan Pak Fadlullah untuk memberikan closing statement-nya terlebih dahulu nih Pak. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Syifa. Ini untuk sahabat-sahabat Ekbis dan eh, pemirsa yang lain. Eh, FSPP Provinsi Banten adalah wadah bersatu dan berhimpunnya pimpinan pondok pesantren se-Provinsi Banten
dan pesantrennya ini beragam, ada yang salafiyah, ada yang modern, ada yang kombinasi di antara itu ya. Dan ini semua dimaksudkan sebagai perekat umat, dan FSPP prinsipnya inklusif, kolaboratif, progresif. Kami siap bekerja sama dengan siapapun yang punya niat baik untuk mencerdaskan umat dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Jadi aliran politiknya boleh berbeda, boleh jadi dia menjadi aktor politik atau partai politiknya warna-warni, semua di FSPP bisa melakukan kolaborasi. Jadi kalau kita bersama, insya Allah negara menjadi kuat, umat menjadi berdaulat. Itu dia perbincangan kita pada hari ini bersama Bapak Fadlullah. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.